Tapi otak laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Sudah, karena ibu sering taklim, ya, ibu ingat ilmu itu. Wah, dia datang nih, datang. Pasti dia mau lihat aku senyum nih. Tapi ingat, setan banyak menggoda ya Bu. Maka sebelum suami masuk di rumah, ibu taus dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, betul. Minta perlindungan. Setan tuh deket banget kadang-kadang antara suami istri. Mengganggu 10 menit pertama pertemuan. Wow. Ya, maka kalau ibu siap-siap, jangan suami ada baru auzubillahi minasyaitonirrajim depannya dia. Ibu siap-siap. Paling enggak waktu dia udah mulai masukin mobil di garasi, ibu tahu sih nggak boleh 1 kali, ya 4 kali, 1, 2, 3, 4. Bahkan ada ulama mengatakan 5 kali, atasnya juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dia datang. Mukanya gitu kan yang laki-laki. Kom. Kadang nggak lengkap Bu, kenapa? Udah habis kata-katanya di kantor. Tapi ibu juga jangan jawab kom juga. Kalau kita mah masih banyak, jawab dong waalaikumsalam, ayang. Dan ibu tidak boleh berharap dia balas senyum seketika itu juga. Memang, tapi dia senang lihat kita senyum Bu. Paham ya Bu ya? Iya, sudah senyum ya. Kenapa? Walaupun ibu lagi jengkel, kalau ibu pertahankan senyum itu, ya, bahkan kata para ilmuwan, senyum minimal 7 detik membuat hormon bahagia keluar. Ya, nah ibu senyum 10 menit, apa nggak bahagia banget? Itu, ya. Nah itu keluarnya dari sini semua. Nah kalau hormon pertumbuhan, growth hormone, setelah matang ya. Sekarang kan agak maju ya kematangan itu. Kenapa? Nutrisinya bagus. Kalau anak ibu mensnya SD, 5 SD, 6 SD atau 1 SMP, nutrisinya bagus. Kalau ibu kepengen mensnya lama, nanti kelas 3 SMA, kasih makan cireng tuh tiap hari. Siang cireng, pagi cimol, pokoknya aci aja semua. Cilok malamnya dengan variasi rasa keju. Esen doang. Ah, itu bisa mensnya ya 1 SMA, 2 SMA gitu. Ya, jadi dia karena matang. Dan stimulasi lingkungan. Ya, lingkungan, nonton apa segala macam ya. Dia akan keluar. Nanti dia akan berpengaruh, ini di dalamnya kayak gini ya, Bu. Ya, mempengaruhi organ reproduksi. Pada perempuan menstimulasi ya kantong telur. Padahal bayi perempuan, janin perempuan sejak dalam rahim sudah Allah kasih kantong telur. Sudah ada telurnya, cuman belum aktif. Nanti umur tertentu karena matang yang hormon growth hormonnya dari sini, dia nanti menstimulasi. Laki-laki juga di mana? Testis. Ibu tahu testis? Biji. Nah kalau biji baru tahu. Testis. Ya kita pakai bahasa Latin ya. Kalau pakai bahasa daerah, aduh, geli. Nah biji itu 2 testis. Dia menghasilkan sperma, ovarium menghasilkan telur, ya. Nah jadi mulai saat itu, walaupun sperma sudah ada di situ, tapi diaktifkan oleh hormon ini. Mulai terbentuk, ya, bulannya atau setiap 3 minggu sekali sperma terbentuk, minimal 200 juta. Kalau ibu sering kasih makan anaknya ya sayur toge itu anak laki, itu spermanya bisa 500 juta Bu. Sekali semprot. Suami ibu kasih toge, sayur toge, bakwan toge lagi. Karena toge itu adalah ya masakan yang paling kepo. Di mana-mana ada. Ketoprak ada togenya, soto ayam ada togenya, bakwan ada togenya. Tapi itu bikin subur. Telur kita subur, sperma kita, suami juga subur ya. Iya, ada makanan yang nggak ada togenya. Iya, rujak cingur aja ada togenya. Paham ya? Nah, di mana tadi Bu letaknya kelenjar pituitari? Pernah lihat film India? Sering wanita India pakai apa? Ini, namanya bindi. Makanya wanita India selalu bahagia. Kesel nyanyi, tinggal suami nyanyi,
Ditilang polisi nyanyi, kenapa? Ada stimulasinya. Makanya kalau ada statistik jarang wanita India pakai narkoba. Kenapa? Buat apa? Orang udah ada sininya. Ya, dia bahagia terus. Paham ya, Bu? Makanya pengantin-pengantin, pakaian pengantin daerah Indonesia itu selalu ada tanda di sini, betul Bu? Ibu pernah pakai baju apa? Sunda kan ada sini ya, Bali juga ada, Makassar aja ada juga, ya, supaya menandakan kebahagiaan Bu. Paham ya Bu? Kok laki-laki enggak? Karena perempuan yang harus banyak distimulasi. Kenapa? Karena perempuan itu mudah baper, ya. Walaupun baru pengantin baru, tuh suami sebenarnya seneng, ya istrinya baru. Emang iya istrinya baru, ya. Cuman kita yang baper, kenapa? Karena kita belum banyak belajar. Kita menikah di usia muda. Waktu itu kita ingat ya, ibu-ibu waktu itu ada yang nikahnya umur 17 tahun ya. Kan mudah banget ya. Belum rajin taklim kan Bu? Makanya kita pasti di awal-awal pengantin kita pasti baper. Kita bahagia nunggu suami gitu ya karena pengantin baru. Mukanya rata datang. Belum belajar kan? Belum belajar kan? Sama saya juga waktu itu belum belajar. Saya pikir tuh suami nggak seneng lihat istrinya gitu ya. Padahal sebetulnya seneng, bahkan laki-laki walaupun mukanya rata, dia bergairah lihat istrinya. Ibu harus camkan dalam otak ibu. Tuh suami mukanya rata, dia bahagia lihat saya. Gitu Bu. Karena banyak kita baper. Sambut senyum suami. Suami nggak balas. Menit ke-6 salah sangka, tuh kan dia nggak suka pulang. Menit ke-7 mukanya berubah. Istri yang galak dia bilang sama suaminya apa? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Suami tuh bingung, makanya laki-laki suka bilang saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Ya Bu. Itulah pentingnya ibu-ibu taklim itu, karena banyak penelitian-penelitian baru terutama untuk otak ya. Itu kita mencerahkan. Ibu, siapa yang sudah dengar itu bahwa laki-laki 10 menit pertama memang mukanya rata? Udah dengar kan? Sudah oke kan? Tidak baper lagi kan? Keren. Keren. Ya Allah, suami gue laki banget. Nanti anak tanya, kenapa Bu? Laki banget. Mukanya rata. Tapi itu kerennya laki-laki loh Bu. Jadi kalau suaminya datang